Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Abdul Lutfiyah, mahasiswa ekonomi Fakultas Sosial Humaniora Universitas Nurul Jadid. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait hukum perlindungan konsumen, yang merupakan salah satu tugas dari mata kuliah hukum ekonomi yang diampu oleh Bapak Haji Kamil Wijaya SEMH. Berikut video pemaparannya. Hukum perlindungan konsumen. Kali ini saya akan membahas hal tersebut. Sesuai dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yakni undang-undang ini mengatur secara rinci tentang pemberian perlindungan terhadap konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Cakupan hukum yang berlaku mengenai hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, dan cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban tersebut. Ada dua jenis perlindungan yang diberikan kepada konsumen. Yang pertama, perlindungan preventif, yaitu perlindungan yang diberikan kepada konsumen pada saat konsumen tersebut akan membeli atau menggunakan atau memanfaatkan suatu barang dan atau jasa tertentu, mulai melakukan proses pemilihan serangkaian atau sejumlah barang dan atau jasa tersebut, dan selanjutnya memutuskan untuk membeli atau menggunakan atau memanfaatkan barang dan jasa dengan spesifikasi tertentu dan merek tertentu tersebut. Yang kedua, perlindungan kuratif, yaitu perlindungan yang diberikan kepada konsumen sebagai akibat dari penggunaan atau pemanfaatan barang atau jasa tertentu oleh konsumen. Dalam hal ini, seseorang dikatakan konsumen cukup jika orang tersebut adalah pengguna atau pemanfaat atau penikmat dari suatu barang atau jasa, tidak peduli dia mendapatkannya dari pemberian atau pembelian. Tujuan perlindungan konsumen: A. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. B. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarinya dari akses negatif pemakaian barang dan jasa. C. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut haknya sebagai konsumen. D. Menciptakan perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi, serta akses untuk mendapatkan informasi. E. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Selanjutnya, konsep perlindungan konsumen. 1. Menyeimbangkan posisi tawar konsumen terhadap pelaku usaha. 2. Mendorong pelaku usaha agar bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan usaha dan kegiatannya. Asas perlindungan konsumen. Yang pertama, asas manfaat. Yang kedua, asas keadilan. Yang ketiga, asas keseimbangan. Yang keempat, asas keamanan dan keselamatan konsumen. Yang kelima, asas kepastian hukum. Adapun hak konsumen sebagai berikut. A. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. B. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. C. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jaminan barang ataupun jasa. D. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang ataupun jasa yang digunakannya. E. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patuh. F. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. G. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai perjanjian. Selanjutnya, kewajiban konsumen. A. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur
pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan. B. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang ataupun jasa. C. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. D. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patuh. Adapun hak pelaku usaha. A. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. B. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik. C. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. D. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan. Selanjutnya, kewajiban pelaku usaha. A. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. B. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. C. Memperlakukan ataupun melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. D. Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku. E. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau yang diperdagangkan. F. Memberi kompensasi ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan. Tanggung jawab pelaku usaha. Yang pertama, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. 2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada poin 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan jasa yang sejenis atau setara nilainya. Yang ketiga, pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi. Yang keempat, pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 2 tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Yang kelima, ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 2 tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.